Ready? Ready. Okay, 3, 2, 1, close the door. Alright, so what's good, fellas? Here we go again. Let's go. Wait a minute. Here we go again, ketika talker. Remember explicit content. Oh iya. Okay. So what's good, fellas? Remember explicit content. Let's go. Okay. Kok ngelunjak? Nah ini. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di konten Critical Talker Chapter 3. Apa yang mau kita bahas kali ini? Nah, kita akan ngebahas kenapa canggung setelah jadi mantan. Waduh. Kenapa nih? Ada apa nih sebelumnya sebelum kita membahas lebih dalam gitu kan? Bahas lebih dalam. Kita akan menjelaskan dulu prosesnya kenapa ada mantan. Coba nih, kan kamu benar-benar profesional gitu dalam hubungan cinta. Oh, enggak. Oh, enggak profesional. Sebagai Amatir berarti. bisa dibilang sebagai orang yang memiliki sedikit mantan gini kan? Sebelum menjadi mantan tuh pasti awalnya pacaran dulu. Enggak, PDKT. Oh, PDKT dulu. Enggak, lahir dulu. Enggak. Ya, awalnya PDKT dulu kan. Awalnya PDKT dulu. Awalnya kita PDKT, habis itu ya biasa. Enggak. Awalnya kita suka. PDKT, udah PDKT semakin cocok, pacaran gitu. Pas pacaran gitu kan, Ya. pasti akan, kalau hubungan sudah tidak humoris gitu kan, setiap hubungan pasti akan mengalami yang namanya putus cinta ketika dari salah satu dari antara mereka atau enggak dua-duanya egois ketika mengambil tindakan. Banyak faktor juga sih, bukan hanya egois saja, mungkin tidak cocok dalam suatu pendapat mungkin gitu. Kadaluarsa mungkin. Ya, jadi putus cinta adalah hal yang tidak mudah dilakukan dalam suatu hubungan. Banyak orang yang merasa sulit untuk mengakhiri hubungannya, namun ada hal yang lebih susah untuk dilakukan daripada putus cinta, yaitu menghadapi mantan. Maksudnya ketika kalian mengalami suatu permasalahan dan kalian putus dengan pacar kalian, otomatis pacar kalian yang lama itu akan menjadi mantan. Nah, maksud gue itu yang ketika kita berpapasan dengan mantan gitu di jalan, pasti itu nggak mungkin nggak akan tidak sengaja gitu ya. Iya, pasti itu nggak mungkin nggak akan bertemu gitu. Nah, jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan mantan? Oke, ini secara tidak sengaja gitu nih kan. Secara tidak sengaja ketemu. Bentar, biar lebih gaul dikit. Alright, so di apa yang lo bakal lakuin ketika ketemu mantan? Ya gue sih nggak gitu. Dalam suatu situasi kita Misalnya pergi ke mana sih, tempat tongkrongan gitulah. Ya, bukan tempat tongkrongan. Contohnya deh kayak belanja ke supermarket. Ya. Nah, kita masuk. Dia ada di kasir. Dia ada di kasir atau dia lagi belanja juga di situ. Dia lagi belanja juga. Ya, pura-pura nggak lihat aja gitu ya. Pura-pura nggak lihat. Ya. Kenapa nggak disapa gitu di? Tidak ada obrolan yang untuk kita bahas lagi dengan dia gitu loh. Ya maksudnya gini, belanja nih kan, saya beli ciki misalnya gitu. Ketemu sama kita lihat, sering lihat-lihatan gitu kan. Oi, apa kabar? Jadi kamu nyapa mantanmu, oi gitu. Oi. Gitu. Panggil nama kayak. Enggak terlalu. Kalau kamu ketemu mantanmu, kenapa nggak tanya aja kayak, ya bapak sehat, ibu laku ya. Ya, tidak ada obrolan yang pantas untuk kita bicarakan dengan dia gitu loh. Misalnya kalau papasan emang kita ketemu ya udah anggap kayak dia orang baru aja, pasti keseringan orang-orang gitu juga banyak yang ngalamin juga hal seperti itu kan. Papasan ketemu nih set, kita lihat aja ya udah gitu. Kita lanjutin aja. Untuk apa kita menegur dia tuh enggak ada gunanya juga gitu cuy. Pasti bakal canggung juga gitu kan ya. Pasti agak canggung. Kenapa canggung? Ya, ketika kamu bertemu dengan mantan, kenapa canggung? kalau menurut saya sih karena pas kita putus tuh kan otomatis ada masalah kan. Otomatis ada masalah, perbedaan pendapat segala macam, egois lah. Hanya 20% mungkin yang putus itu baik-baik. Kalau emang putus itu baik-baik, ya ada kemungkinan dia tidak canggung. Tapi kalau emang anggap putus itu baik-baik ya bukan putus. apa break? Enggak. Besok lanjut lagi gitu. Gabut aja gitu kan. Ya udah cuy. Enggak, seriusan gue gak percaya sama orang yang putus baik-baik. Kita putus baik-baik. Apa putus baik-baik, Cok? Putus baik-baik kan bukan putus, Cok. Konsepnya gimana sih putus baik-baik? Putus baik-baik kayak oke, kita gak usah musuhan abis ini. Kebanyakan orang biasa kan sih ngomongnya kayak oke, kita gak usah musuhan setelah ini, gak usah marahan bla bla bla. Kita putusnya kan baik-baik sekarang. Nah, kalau anggap putus baik-baik, enggak ada yang namanya putus, Cok, kalau anggap baik-baik. Ya udah, kenapa nggak lanjut pacaran aja gitu sih? Iya, sama seperti konsepnya mantan terbaik. Dia nggak bakal jadi yang terbaik kalau jadi mantan. Iya, karena putus. Karena putus. Kalau Nah. emang terbaik ya kenapa diputusin kan gitu. Nah, kalau putus baik-baik gimana ceritanya? Baik-baik mungkin. Apa? Oi. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita yang selanjutnya, sebenarnya ada penjelasannya nih gitu. Penjelasan yang sudah pasti gitu yang udah dilakuin dari beberapa penelitian segala macam gitu. Banyak orang yang mengalamin gitu. Bukan banyak orang yang ngalamin, tapi sudah diteliti gitu loh. Kenapa kita canggung setelah ketemu mantan gitu. Banyak orang sependapat.
Iya, banyak orang pendapat juga. Tai lah, males ngomong sama lu. Gini deh. Nih, kenapa canggung saat kita bertemu dengan mantan nih? Secara otomatis otak biasanya akan mengumpulkan pengalaman manis tersebut. Nah, jadi ketika kamu bertemu dengan mantanmu itu otomatis apa yang kamu lihat itu akan, ngerti gak sih kayak Ya. kayak Ngeliatnya tembus pandang itu gimana? maksudnya kayak gini, kayak gue ngelihat pakaian SMA, gue pasti bakal flashback, kayak keinget sesuatu di SMA apa sih? Momen-momen. Iya, momen-momen. Nah, sama seperti lu ngeliat mantan. Paham? Nah, tapi kalau saya ngeliat sih, tapi kebanyakan yang buruknya aja sih, gimana gitu ya? Ya. Kalau emang kita ngeliat yang baik-baiknya, yang enggak kita canggung gitu loh. Untuk apa? Kalau emang kita ngeliat yang baik-baiknya aja, dia baik sama kita dulunya gitu, ya emang. Secara otomatis otak biasanya akan mengumpulkan pengalaman manis tersebut. Enggak, saya kebanyakan. Pengalaman manis, coba ibaratkan kayak gini deh, nih ya, kita pacaran nih. Ya. Anggap aja kita pacaran nih. Oke. Ya kita cipokan lah segala macam, cuman gitu atau CIP ya wajar lah. Lumrah. Kayak pelukan gitu kan, itu otomatis kan pengalaman manis juga gitu. Nah, ketika kita break atau kita putus dan kita ketemu papas-papasan nih, otomatis kita otak kita pasti bakal ngerespon gitu. Pengalaman manis yang tadi itu. Iya, kayak dia itu orang yang pernah saya cium loh dulu. Cuman sekarang udah gak jadi apa-apa lagi gitu. Jadi kayak canggung aja mau ngomongnya gitu. Paham gak sih? Enggak, kenapa enggak? Kalau emang pengalaman baik ya disapa aja, kenapa? Nggak ngerti gak sih kayak Shit. tolol gitu. Kadang tolol gitu. Wah, Jadi kok ngamuk? tolol anjing. Kalau emang pengalaman manisnya diingat kan secara otomatis nih kita ketemu mantan. Oh, yang otak kita ingetin tuh pengalaman manis. Ya kenapa nggak kita sapa aja gitu loh? Pasti punya rasa malu setelah melakukan pengalaman manis tersebut. Apa? Ya tolol. Males. Males gitu, pusing gitu. Everything has changed. Oke, nah selanjutnya nih setelah pembahasan gitu kan kenapa kita canggung setelah bertemu dengan mantan gitu kan, atau saat bertemu dengan mantan. Nah, Ya. pembahasan selanjutnya itu apakah berteman dengan mantan itu baik? Gini nih, bagi beberapa orang memilih untuk tetap berhubungan baik dengan mantan pacarnya. Katanya sih untuk dalam bentuk kedewasaan gitu, katanya gitu. Tapi kan Bullshit. ya apapun pilihannya itu pilihan kalian sendiri gitu kan. Kalian sendiri yang menentukan pilihan tersebut. Anggap aja gue positif, lo negatif ya. Ya udah pasti negatif. Yep. Nggak ada yang baik gitu temenan, bener cuy. Jadi apa gitu? Kenapa nggak boleh berteman dengan mantan gitu? Kenapa nggak baik berteman dengan mantan itu? Oke. Kenapa? Nah, jelasin. Kasih contoh gitu. Contoh pertama. Saya Apa? pintar dalam hal ini karena pengalaman pribadi gitu. Oke, yang pertama. Yang pertama itu kita jadi kayak keinget momen-momen yang sudah dahulu-dahulu gitu loh. Terus kita tambah sakit hati dibikin gitu, ngerti gak sih? Oh, jadi kayak teringat masa-masa yang membuat kita sakit hati gitu. Entah Iya. kita pernah diselingkuhin Pernah diselingkuhin, pernah di ya yang buruk-buruk istilahnya gitu lah. Ya jadi untuk apa kita berteman dengan orang yang pernah menyakiti kita gitu loh. Tapi kan dalam bentuk kedewasaan, Cok. Ya kalau kita berteman terus masalah kita lupa dengan masalah yang kedulu-dulu ya oke. Ya kenapa nggak dilupain aja permasalahan yang dulu? Iya nggak bisa cuy, nggak segampang itu kita ngelupain cuy. Rasa sakit itu susah untuk dilupakan gitu. Oke, yang next apa yang Nggak. buat kita nggak boleh berteman dengan Ya mantan? oke, itu pendapat pertama tadi kan. Ya kita kan tambah sakit hati itu gimana. Terus juga kalau kita berteman juga, kita temenan nih, setiap hari kita ketemu gitu kan. Keinget-inget momen-momen otomatis. Kita tuh jadi susah move on gitu loh. Susah move Susah on. move on jadi gitu. Jadi kayak pengen balikan tapi dia pernah nyakitin gitu. Pengen Terus balikan tapi gengsi. pengen balikan tapi gengsi. Di Terus mana tempat harga diri gitu. Iya, next. itu tadi susah untuk menemukan orang yang baru lagi kita gitu loh. Oke, jadi itu pendapat kamu kenapa nggak boleh Iya. berteman dengan mantan itu? Berteman dengan mantan itu nggak baik berarti menurut kamu? Iya nggak baik. Kenapa baik berteman dengan mantan? Sedangkan tadi kamu ngejelasin loh tadi dari kayak anggap ada kamu bakal terus ngerasa sakit, habis itu gagal move on, habis itu tadi kenapa kamu ngejelasin segitu panjangnya terus kamu setuju kalau tetap berteman dengan mantan itu baik? Ya. Jadi yang benar tuh kamu nggak setuju atau setuju sih kalau berteman? Awalnya kan setuju saya gitu loh. Oh, awalnya kamu nggak setuju. Awalnya nggak setuju, tapi setelah kalau dimikir lagi untuk kedewasaan ya kita kan menerima juga salah kita otomatis gitu loh. Kita menerima kesalahan kita. Saya juga jadi orang nggak mau egois juga gitu, pasti kita punya salah gitu. Ya buat mantannya Aldi. Dewasa kan. Buat nontonnya Aldi gitu kan. Setelah video ini di-upload gitu. Kalau lo nonton video ini langsung DM dia, oke?
Sekarang kita akan pindah ke bagaimana agar tidak canggung saat bertemu mantan. Meski hubungan asmara sudah berakhir dan tidak lagi saling berhubungan, bukan berarti kalian terhindar dari mantan kekasih sepenuhnya gitu. Gimana ya, sangat memungkinkan gitu buat kalian akan bertemu dengan dia lagi gitu, entah di tongkrongan atau di jalan. Secara tidak sengaja gitu kan. Secara tidak sengaja gitu. Gua akan kasih tahu kalian bukan tips ya, kayak bagaimana agar kalian tidak canggung atau tidak salting gitu saat bertemu mantan gitu kan. Ya otomatis kita canggung atau salting gitu kan Ya, ketemu kan. pasti gitu. Karena penjelasan yang tadi sudah kita bahas kan pasti canggung Ya, gitu. yang pertama yang bisa kalian lakukan yaitu basa-basi gitu. Basa-basi seperti biasa gitu. Tenang aja gitu, relax gitu, kayak senyum seperti biasa gitu kan, kayak Nggak bisa. kenapa nggak bisa gitu kan? Iya, Pasti karena- kayak anggap nih papasan sama mantan. Kepikiran nih. Rambut kamu wangi. Sampo apa nih? Ya senyum biasa aja, kayak relax gitu, kayak tanya kabar gitu, kayak apa kabar gitu, baik gitu. Tapi hindarin topik-topik yang sensitif gitu, kayak nanyain udah punya pacar baru belum, udah punya gebetan baru belum, atau kalian gitu juga nggak usah seenaknya ngomong kayak gue udah punya pacar baru loh, gue udah punya gebetan baru segala macam. Pamer istilahnya kan, Pamer gitu. balas Pokoknya, dendam. yang kedua yang bisa kalian lakukan ketika kalian bertemu dengan mantan yaitu tanya kabar orang-orang terdekatnya. Orang tuanya gitu. Bukan, maksudnya orang-orang yang kita sama-sama kenal gitu kan, otomatis kayak gini nih. Anggap kita pacaran ke tempat tongkrongan, entah itu ke tempat tongkrongan kamu atau ke tempat tongkrongan. Oh, keseringan gitu kan. Aku lagi sama teman-teman aku nih. Iya, mau ikut gak gitu nongkrong? Ikut gak nongkrong? Nah, ada teman-teman kita nih. Kenalan. Ayo kenalan gitu. Oh. Teman-teman dia nih, anggap kan kenalan sama Iya. teman-teman dia gitu kan. Nah, otomatis setelah kita putus 100% gitu, kayak pasti rata-rata orang nggak akan nongkrong dengan teman mantannya. Kenapa tuh? Yakin, nggak tahu kenapa, tapi yakin banget itu 100% pasti jarang banget. Mungkin follow-followan di Instagram atau Mentok di sana. ya mentok follow-followan di Instagram, balas-balas story ya, pasti sebatas sosial media gitu bertemannya gitu. 100% gitu lah, nggak akan bertemu dengan teman dari mantan kita. Nah, jadi itulah yang bisa kalian jadikan topik, tanyakan mereka. Kayak anggap, si A apa kabar nih gitu, sehat ya dia, gimana bisnisnya si B. Jadi ada pembicaranya di sana yang tidak mengarah ke topik yang sensitif misalnya gitu kan. Kita dengan menanyakan kabar teman-temannya dia gitu. Nah, jadi segitu aja tips yang bisa gue berikan ke kalian tentang bagaimana agar tidak canggung setelah bertemu mantan gitu. Mantanmu berapa sih? Hah? Mantanmu berapa? Mantan aku? Ya. Oke, jadi daripada panjang-panjang gitu kan, daripada kelamaan kalian nonton semuanya, ini nih ada beberapa pendapat dari orang-orang gitu kan. Biar tidak kita aja yang berpendapat. Biar gitu. tidak kita aja yang berpendapat tentang kenapa canggung setelah jadi mantan gitu. Ya, jadi inilah pendapat kawan-kawan kita, beberapa teman kita tentang kenapa canggung setelah bertemu mantan atau saat bertemu mantan gitu. Oke. Menurut saya sih ya, bukan menurut orang lain. Alasan pertama menurut saya mungkin saat bertemu perasaan dia udah nggak kayak dulu lagi, mungkin. Atau bisa jadi dia pernah minta pap. Terus saat bertemu jadi canggung. Itu tuh, pasti canggung tuh. Terus ketika dia ngomong mungkin merasa udah nggak kayak dulu lagi saat masih pacaran, jadinya perasaan dia menjadi canggung. Jadi ya gitu, perasaan dia selalu canggung. Pokoknya gitu, ngertiin dah maksud gua ya. Intinya itu, kalau udah minta pap itu pasti canggung pas putus. Iya nggak? Iya dong. Ya pasti sih, mau nggak mau pasti bakal awkward gitu. Soalnya you already made a lot of memories with that person, so lu masih rasanya itu kayak masih pacaran. Apalagi kalau pas ketemunya itu berapa minggu atau berapa hari setelah putusnya gitu. Jadi pasti awkward banget sih. Tapi menurut gua sih depending on the situation and also on the person. Jadi kalau situasi itu kayak misalnya kalau orang mantannya selingkuh, ya itu kalau ketemu pasti awkward banget sih, apalagi lu ketemu sama selingkuh terus sama selingkuhannya. Itu. Tapi kalau misalnya lu putus gara-gara lu cuma mau jadi teman aja, ya paling nggak awkward banget, tapi masih awkward sih, soalnya lu masih rasa kayak lu pacaran. Tapi juga jujur sih it depends on the relationship, situation, and person. Kalau relationship, kalau misalnya lu pacarannya yang lovey-dovey PDA mulu, awkward, soalnya lu kebiasaan gituan. Tapi kalau lu yang kayak cuma ngomong tapi pacaran, ya gimana sih ya? Kayak ngomongnya kayak ngomong temen tapi status pacaran, ya paling nggak se-awkwardnya gitu. Dan juga orangnya sama situasinya sih. Kalau orangnya lumayan dewasa dan tahu gimana menghandle situasinya,
yeah, probably she or he won't be so awkward about it. It's just how we see on things. Everything has a different perspective. Jadi ya itulah. Semoga lu suka ini, bye. I am so sorry if this is so awkward. Ya, mungkin segitu dulu kan. Aduh, kenapa harus gini deh. Kalian, kalau kalian benar-benar penonton Centauri, pasti kalian akan terganggu dengan kata-kata gitu kan. Di video sebelumnya kita coba hitung berapa kali Bay mengucapkan kata gitu kan. Ada mungkin Ya, lebih gitu dari kan. 30 kali ya gitu kan. Oke, sekarang kita closing gitu kan. Gitu Stay tune kan. terus di channel Centauri. Gitu kan. Aduh. Sendiri. Biasa manja. Oke, gitu kan. Oke. Daripada kalian kelamaan gitu kan. Nyau suara itu di atas. Kucing, anjing. Iya, anjing kucing di atas anjing. Oh, dia makan tikus. Makanya dia begitu. Emang kucing makan tikus? Iya, emang kucing makan tikus ya? Enggak tahu, kucing rumah aku makan tak suka tikus. Karena tikus kan dia, Cok. Daripada kelamaan videonya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir atau yang sudah nonton video-video Centauri sebelumnya ya. Thank you banget ya. Udah susah banget ya ngomong tanpa gitu kan. Thanks gitu buat kalian semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, atau kalau tidak ada manfaatnya ya semoga kalian terhibur lah nonton video ini. So, that's it for today. Segitu aja video dari kali ini. Never best. I'm out. Based on true story. Itulah mengapa kita pintar dalam hal ini.